Halo Sobat GST, balik lagi di Ganesha Speak Time. Dan kali ini kita udah masuk di episode 6 bersama saya, Dimas tentunya yang akan memandu acara GST di episode 6 kali ini. Nah Sobat GST, seperti biasa ya untuk podcast GST kali ini kita mendatangkan narasumber-narasumber tentunya dari Sivitas Akademika UTP, baik itu mahasiswa, dosen, atau mungkin alumni juga nantinya bisa kita undang. Tapi kali ini kita cukup spesial karena apa? Kali ini kita mendapatkan apa ya, bisa dibilang sesuatu yang mungkin berita bahagia lagi karena eee, salah satu dosen di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan atau FKIP, tepatnya di Prodi Penjas, ada menambah satu lagi yaitu doktor baru lagi. Dan kita sudah hadirkan di sini bersama kita ada Bapak Dr. Agus Niko Dwi Muryadi, MPD. Halo Pak Niko, Halo Mas Dimas, apa kabarnya? alhamdulillah baik, Sehat? sehat. Tadi sebelumnya, sebelum kita mulai malah saya lupa ya ngucapin selamat ke Pak Niko. Oh iya, iya, Selamat sebelumnya sudah, menyelesaikan gelar doktornya gitu kan. Yang iya, mungkin saya tahu berapa tahun gitu, tapi nggak usah disebut lah ya. iya. Aib itu ya. Aib ya? Nggak apa-apa sih, yang penting kan, apa ya, bisa dibilang satu pencapaian juga gitu. Iya, Dan, kemarin sebelum, apa namanya, untuk kita agendakan podcast ini gitu kan, saya iya. juga sempat dapat spill-spill dikit kalau ternyata Pak Niko ini sebagai dokter muda. Oh gitu ya. Iya, dokter Oh, muda di Penjas gitu kan. oh, Pak oh, Slamet tergeser berarti. oh, gitu. Sebelumnya ada posisinya itu Pak Posisinya Slamet iya ya. ada Pak Slamet. Pak Slamet kemarin kita juga sudah ngobrol dengan beliau juga gitu kan Iya, di iya. podcast GST, dan kali ini ada Pak Niko. Iya. Gimana rasanya sudah lulus? Alhamdulillah bebannya terkurangi Mas. Jadi lebih terasa plong gitu Mm-mm. daripada yang kemarin-kemarin karena kemarin kalau kata teman-teman itu mukanya semeraut katanya. Oh, ini Oh ada iya yang ya. dipikirkan gitu kan. Nah, Sekarang salah lebih satunya lebih happy ya kayaknya ya. oh mungkin Nggak, tapi tadi gitu. pertama ketemu udah kelihatan happy banget sih. Oh gitu ya. Bebannya sudah berkurang dikit Iya, gitu bebannya kan. udah berkurang. Tapi ya tadi dengan mendapat gelar baru ini Hmm. beban berkurang tapi tanggung jawabnya menjadi lebih besar Menjadi juga. lebih Iya. oke. Nggak apa-apa, yang penting kita doakan semoga dengan gelar barunya ini gitu kan bisa apa ya, memberikan kemanfaatan juga tentunya Amin terutama ya. untuk lembaga kita Ya, UTP amin. seperti itu. Ya. Oke, karena memang podcast kali ini kan menghadirkan Pak Niko sebagai salah satu dokter muda, dokter baru di Iya. UTP khususnya di Iya. Prodi Penjas gitu. Nah, sebelum kita ngobrol mulai lebih dalam, aduh, Iya. Waduh. kok kayaknya ini banget ya. Ya kita santai aja sih. Iya, iya, iya. Ngobrol apa ya untuk nantinya pingin mengulas tentang doktoral dari Pak Niko ini, gimana sih Iya, awalnya Pak Niko bisa memutuskan untuk oke, saya kuliah S3 gitu. gitu. Ini harus dijawab jujur ini ya. Jujur dong. Terus terang waktu itu saya sempat itu Mas, jadi daftar CPNS ya. Oh iya? Iya. Oh. Oke. Pernah ya, Heeh. pernah daftar CPNS terus gagal waktu itu, Mhm. gagal setelah tahap pertama SKD itu lolos, tahap keduanya SKB yang kemampuan bidang itu saya nggak lolos dan Mhm. waktu itu setelah diskusi dengan keluarga akhirnya memutuskan ya udah sekolah dulu aja. Jadi Hmm. di-upgrade skillnya, di-upgrade kemampuannya, di-upgrade wawasannya, pengetahuannya, pengalamannya dan sebagainya. Waktu itu seperti itu. Jadi posisinya juga waktu itu kan saya belum nikah. Mhm. Jadi Oh, waktu S3 ini belum? mulai S3 belum, Oh, belum 2016 belum. ya. Belum Oke. menikah saya. 2016 itu belum menikah. Jadi waktu itu mikirnya kan belum ada apa ya? Bebannya masih hanya mengajar gitu kan, Mhm. hanya mengajar di prodi Penjas di UTP gitu. Jadi waktu itu kepikiran ya udah karena belum ada tanggungan gitu. Tanggungannya hanya mengajar ya Hmm. udah memutuskan yuk lanjutan lagi aja gitu. Dan kebetulan waktu itu bareng dengan Pak Slamet itu, Oh, bareng satu iya, angkatan ya? dia satu angkatan, kebetulan satu kelas Satu juga. kelas juga. Iya. Bestie banget ya. Oh, enggak juga sih. Cuma Oke. memang S1, S2, S3 itu eh, satu angkatan terus. Satu angkatan terus dan Yang sekarang ya, malah kerjanya juga ya di satu tempat yang kantor sama, ya. satu Iya. kantor juga. Iya, iya. Oke, Pak Niko, tadi kita juga sempat ngobrol sebelum kita mulai take ini gitu Iya, kan iya. mengenai Mm-mm. disertasi yang Pak Niko kerjakan. Nah, Iya.
jujur juga Iya, kalau saya iya. kan bukan bidangnya gitu kan. Oh Tadi iya. untuk apa ya, mengulik lebih dalam lagi untuk disertasi yang Pak Niko garap atau kerjakan tadi kan, Iya. saya sempat bilang kan, waduh kok sulit sekali gitu. Apakah disertasi harus sesulit ini gitu? Nih, Karena kan enggak. membahas tentang ketahanan kardiorespirasi Iya, di atlet pada atlet. atau Iya. pada atlet sepak bola gitu. Iya. Nah, dua hal yang saya tanyakan adalah Iya. apakah harus seberat itu dan secinta apa dengan sepak bola? Oh gitu ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama Heeh. tadi, sebenarnya, bukan masalah berat atau tidaknya, Mas. Mm-mm. Cuma kalau menurut, Mm. dosen pembimbing saya gitu, memang ketika kita mengerjakan disertasi memang kajiannya harus lebih dalam gitu. Mm-mm. Tidak boleh yang hanya nuwun sewu, hanya sekelas apa, skripsi atau tesis, katanya kajiannya harus lebih dalam Mm. gitu. Walaupun yang kamu kaji hanya sedikit, tapi kajiannya harus Mm. mendalam gitu. Jadi, dan ketika saya mengambil judul itu juga sebenarnya waktu itu sempat bingung juga, sama seperti kebanyakan mahasiswa ya. Ketika mau menentukan penelitiannya, mau penelitian tentang apa itu bingung. Dan akhirnya karena saya tadi cinta terhadap sepak bola, suka sepak bola, jadi hobi, saya pengen penelitian saya tentang sepak bola karena sebelumnya juga termasuk tesis saya dan penelitian-penelitian yang pernah saya lakukan itu ada kaitannya dengan sepak Sepak bola. bola. Dan saya pengennya juga sepak bola menjadi bidang ilmu saya untuk kedepannya nanti. Oke. Dan memang sebelumnya pas dikasih tahu untuk podcast kali ini adalah Pak Niko gitu kan. Saya Iya. juga cari tahu dulu nih. Ternyata Gitu memang ya. bener ya. Kenapa makanya saya nanya secinta apa dengan sepak bola? Karena Oh saya gitu. menemukan beberapa penelitian Pak Niko pasti ada Iya. sepak bolanya. Oh gitu ya. Iya. Ya, apalagi kalau saya jadi penulis pertama itu mesti memang saya selalu ambil tentang sepak bola gitu Tentang karena sepak bola ya. ya dari kecil sih Mas. Jadi dari Heeh. kecil itu memang apa kalau lihat sepak bola itu seneng gitu ya, Hmm. seneng. Dan sepak bola merupakan olahraga kalau menurut saya yang nggak perlu budget mahal gitu, nggak perlu biaya mahal untuk Hmm. melakukan sepak bola itu cukup. Emang iya. Iya. Sepatunya berapa loh? sepatu untuk digunakan atlet sepak bola kan nggak murah Pak Niko. Itu bagi yang atlet kan. Bagi yang Kalau saya kan atlet. hanya hobi saja, jadi kan nggak perlu mahal-mahal. Yang penting bisa Oh. dipakai nendang aja. Itu. Oke, makanya penelitian tentang sepak bola, disertasi juga Iya. sepak bola gitu. Mm. Berarti apakah kedepannya dengan gelar doktoral ini masih ada hubungan tentang kesepak bolaan nggak sih Iya, sebenarnya? pastinya. Jadi nanti harapan saya tadi penelitiannya nanti bisa atau memang saya kaitkan dengan sepak bola. Karena kemarin masukan dari penguji juga ketika ujian terbuka, ya kalau bisa memang konsisten. Apalagi kalau misalkan nanti syukur-syukur dikasih kesempatan untuk ke jenjang guru besar gitu kan, harus punya bidang ilmu dan harus konsisten kan mulai dari sekarang. Jadi harapan saya nanti penelitiannya tetap akan saya arahkan ke sepak bola. Ke sepak bola Iya, ya. Oke, sepak kita bola. tunggu penelitian-penelitian Iya, selanjutnya siap. tentang sepak bolanya gitu Iya. kan. Tapi dulunya atlet. Bukan sih, bukan Bukan. atlet, cuma pernah gabung SSB juga. SSB yang ini ya sama dengan penelitian Iya, Pak Niko ini. salah Oke. satu kan penelitian saya itu di 3 SSB. Salah satunya adalah SSB tempat dulu saya berlatih juga, di Oh, oke SSB oke. Putra Welahan Nah, gitu, di Kabupaten Jepara. oke. Iya. Nah, menarik gini tadi Pak Niko sempat bilang karena kan kita tidak ada yang tahu ya, maksudnya Iya. dalam 1 2 3 tahun ke depan gitu. Pak Iya. Niko tadi menyebutkan Mm-mm. siapa tahu nanti yang konsisten untuk sebagai guru besar. Apakah Iya. targetnya nanti bisa ke sana? Amin ya, doanya aja. Jadi Heeh. tetap karena kalau sebagai dosen kan memang jenjang tertinggi gitu ya. Kalau menurut teman-teman juga menurut para senior itu kan memang jenjang tertinggi ya bisa mencapai guru besar besar. gitu. Ya walaupun sekarang dengan semakin kesini itu persyaratan untuk menuju ke sana semakin berat juga ya. Tapi coba ya. Tetap Saya akan dicoba ya. nyoba untuk ke sana gitu. Nanti prosesnya seperti apa ya, semoga dikasih atau diberi kemudahan untuk menuju ke sana. Amin. Gitu. Kalau boleh tahu Iya. target terdekat lah setelah lulus dokter ini apa? Target terdekat ini saya kebetulan kan jabatan fungsionalnya ya terkait tadi juga
masih asisten ahli, Mas. Hmm. Jadi saya pengen sementara ini nanti mengejar jabatan fungsional, saya mau naik jabatan fungsional, tujuannya juga untuk kepentingan lembaga Hmm. juga, nanti untuk akreditasi prodi penjas baik S1 atau syukur-syukur bisa bantu di S2 juga gitu ya. Itu kan kalau jabatan fungsionalnya lebih tinggi kan juga akan mempengaruhi akreditasi juga gitu. Oh, oke. Kalau itu dari saya. Tapi untuk kalau misalkan untuk lembaga tetap saya ingin menyampaikan apa yang saya tahu, me- apa itu ke teman-teman ya, ke teman-teman atau terutama ke mahasiswa gitu Hmm. ya. Apa yang sudah saya dapatkan selama ini ya mencoba untuk share itu ke mahasiswa Hmm. terutama gitu ya. Hmm. Itu sih. Oke. Tadi Pak Niko bilang 2016 Iya, masuk kuliah 2016. S3 gitu kan, Iya, 2016. iya. Selama apa ya, mungkin menjalani kuliah pasti kan ada Mm. tantangan, Iya, kendala gitu kan yang pasti. dihadapi gitu. Iya, iya. Tapi untungnya waktu itu Mm. belum merit. Iya, belum. Jadi belum belum bisa dibilang sebagai apa ya, tantangan paling besar gitu. Nah, cuman apa sih Mm. selama selama menjalani kuliah doktoral itu tantangan terberatnya apa? Apalagi kan nggak di Solo kan Iya, untuk di kuliahnya. Semarang Berarti ya. harus bolak-balik Iya. seperti itu. Itu gimana sih Pak Niko ceritanya? Iya, kalau tantangannya terus terang ya tadi saya meritnya kan 2018. Hmm. Ya, menikah 2018. Jadi waktu itu setelah selesai kuliah dalam arti kuliah teori gitu Hmm. kan. Semester 1 2 3 itu masih fine-fine aja gitu ya. Ketika sudah mulai nikah itu sudah mulai menyusun proposal dan sebagainya. Nah, akhirnya ya tadi tantangannya saya harus pikirannya bercabang gitu, Mas. Jadi ya Berapa cabang? 3 cabang. Yang pertama Hah. mikir mengajar ya di Hmm. sini di UTP. Yang kedua mikir keluarga gitu, Hmm. istri ya. Terus yang ketiga mikir sekolah. Jadi memang akhirnya konsekuensinya saya nggak bisa fokus gitu. Hmm. Apalagi setelah saya menikah 2018, terus saya proposal 2019 itu saya sudah seminar proposal alhamdulillah. Tapi terus setelah seminar proposal mau penelitian terbentur dengan adanya pandemi itu Berarti sempat 2020. mengalami pandemi ya? Iya, nah itu salah Iya. satu tantangan juga. Nah. Pandemi waktu itu benar-benar di UNES itu tidak boleh mengakses perpus secara offline itu. Jadi bimbingan harus online, terus mencari referensi dan sebagainya harus online Hmm. semua. Ya itu akhirnya eh, yang membuat molor salah satunya itu juga. Nah, bukannya malah lebih enak ya kalau online? Kalau online gimana ya? Kalau bimbingan online kalau menurut saya Hmm. kadang saya nggak bisa nangkap poin yang diharapkan oleh Oh, oke oke oke. pembimbing saya gitu. Heeh. Pembimbing saya hanya ngasih catatan misalkan A, B, tapi Hmm. saya nggak bisa nangkap ini maksudnya Hmm. gimana sih gitu. Hmm. Kadang kalau kita tanya lagi kadang ya namanya kadang pembimbing juga sibuk ya. Hmm. Jadi responnya nggak secepat yang kita Hmm. harapkan. Nah, ya itu salah satunya juga. Terus yang paling berat menurut saya memang jurnal internasional bereputasi itu pasti itu mungkin Karena pak salah satu syarat untuk syarat lulus ya. ya. Nah ya syarat untuk lulus dan syaratnya juga harus publish, nggak boleh hanya pakai LOE itu tuh nggak boleh, hanya accepted itu nggak boleh, harus benar-benar publish baru boleh ujian terbuka gitu. Nah, Hmm. kalau kemarin ujian tertutupnya itu boleh hanya pakai LOE, tapi Hmm. kalau terbukanya harus publish Harus wajib. publish. Ya kalau enggak belum bisa terbuka. Makanya dan itu proses untuk menyusun artikel ilmiah itu saya kurang lebih 2 tahun itu hanya untuk mikir artikel ilmiah itu Scopus itu ya. Sebentar, artikel ilmiah beda dengan untuk penelitian disertasi berarti? eh Justru harus nukilan atau bagian dari Iya, bagian disertasi. dari disertasi Iya, kan? bagian. Oh. Iya. Jadi Ya. tapi kan itu harus dalam bahasa Inggris. Selain Nah. harus dalam bahasa Inggris juga template dan sebagainya itu kan ditentukan dari Hmm. biasanya dari jurnalnya. Kalau kita Hmm. mau masukin jurnal di mana itu kan templatenya harus sesuai jurnal Hmm. tersebut gitu. Nggak boleh Nggak boleh asal-asalan. asal-asalan yang Iya, benar-benar. jadi termasuk nanti bahasanya, penyusunan penyajian tabel dan gambar itu kan sudah ditentukan. Nah, Oh, oke. waktu itu saya nyoba
3 kali baru lolos yang ketiga itu, yang Selama 2 tahun. Ya 2 tahun itu hanya mikir artikel ilmiah aja. Itu yang paling berat menurut saya itu ya. Ya karena memang ini ya cerita aja gitu. Memang pandemi Iya, iya. beberapa teman saya pun yang lanjut kuliah itu kendala besar Iya, katanya. iya. Hampir sama kayak Pak Niko bilang, Iya. mungkin secara referensi itu gampang karena Iya, online, nah, tapi iya. bimbingan mereka kesulitan semua gitu. Jadi Mm. eh pada molor kan. Iya, akhirnya Pada molor gitu. Cuman alhamdulillah kan kita sudah tidak apa ya, untuk pandemi sendiri ini sudah berkurang gitu kan. Kita Iya. sudah beralih lah dari masa itu gitu. Iya. Untungnya ya Pak Niko ya. Untungnya. Nah, berarti kalau seumpama Mm. lulus di waktu pandemi semua online dong, Iya, termasuk ujian-ujiannya pun yes, berarti online juga. ujian online. Sebenarnya tadi itu waktu itu saya juga sempat ngejar supaya online ini lebih ya lebih enak Lebih enak. dan lebih mungkin secara biaya juga lebih terjangkau gitu ya. Iya benar. Ya, terus nanti pokoknya dari segi apapun itu lebih enak online sebenarnya. Tapi ya apa daya. Sudah berusaha tapi tetap sulit waktu itu, waktu pandemi nyoba ngejar tetap nggak bisa karena terbentur. Mungkin disuruh untuk fokus yang lain dulu ya. Oh gitu. Dan mungkin juga itu memang sudah digariskan ya. Iya. Niko, nanti kamu lulusnya 2023 bulan Agustus gitu. Oh iya. Oh sama dengan lahirnya ya. Berarti kado ulang tahun juga dong doktoralnya ini. Alhamdulillah ya. Oke. Selanjutnya saya ingin tanya lagi itu pasti kan ada nih Pak Niko dari sebelum bergelar doktor sampai sekarang, apa sih bedanya Pak Niko yang dulu sama yang sekarang? Bedanya itu sekarang ada ubannya Mas. Kalau yang dulu itu belum ubanan, kalau sekarang ada ubannya ya. Karena mikir terus ya. Oh iya, ya enggak jangan. Enggak juga sih. Bedanya ya tadi secara tanggung jawab satu ya. Secara tanggung jawab mesti lebih tanggung jawabnya lebih besar gitu ya. Walaupun sebenarnya menurut saya beruntung bisa sampai tahap ini. Cuma mungkin bagi orang lain kan ya tadi penilaiannya kan sudah dokter harus lebih tahu tentang apapun gitu mungkin kan gitu, dan harus bisa semuanya, tahu tentang apapun dan sebagainya. Itu bagi saya itu memang akhirnya ya tanggung jawabnya besar juga. Terus sekarang harus tadi lebih gimana ya, ketika pada posisi ini mencoba untuk tetap bisa berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang lain. Enggak berarti dengan posisi saya sekarang ini saya lebih dari orang lain kan, enggak. Itu sih kalau saya. Jadi lebih ke harus punya hal yang bisa di-sharing dengan orang lain, harus lebih bermanfaat sih. Kalau dulu mungkin belum, maksudnya kita dengan teman-teman itu kan posisinya sama gitu ya. Kalau sekarang teman-teman otomatis menganggap walaupun sebenarnya sama aja. Nggak ada bedanya gitu, tapi menganggap lebih tahu karena dengan posisi gelar yang sekarang gitu ya. Coba lebih bermanfaat untuk orang lain aja sih kalau sekarang gitu. Iya, intinya tetap harus belajar dan terus belajar ya Pak. Karena memang itu untuk mengupgrade wawasan gitu kan, kita harus belajar pengetahuan dan sebagainya. Kan ilmu itu semakin berkembang ya. Kita dulu nggak tahu kalau kita bicara sepak bola gitu. Dulu belum ada VAR atau video assistant referee itu ya. Sekarang udah pakai VAR, ada goal line teknologi dan sebagainya. Sekarang semuanya dikaitkan dengan teknologi gitu. Sepak bola pun iya berarti ya? Sepak bola pun iya. Bahkan sekarang bola itu ya, bola yang dibuat main itu ada chipnya supaya tahu nanti bolanya sudah out atau sudah keluar atau belum, sudah masuk ke gawang atau belum. Itu sekarang semuanya dikaitkan dengan teknologi. Dan ya harapan saya juga tadi, kalau kita kembali lagi ke penelitian ya, kalau bisa di-collab sama teknologi itu malah lebih bagus gitu. Oke. Memang ya kita udah bisa ini ya, memungkiri zaman saat ini gitu kan, hampir semua aspek pasti akan dimasukkan teknologi gitu, seperti itu. Dan saya baru tahu juga ternyata sepak bola pun, olahraga pun ada, maksudnya dengan aspek memasukkan aspek teknologi tersebut gitu.
Oke, tadi kita sudah ngomongin lumayan banyak gitu kan Iya, iya. tentang khusus Pak Niko lah. Iya. Sekarang Mhm. sebagai seorang akademisi gitu di Iya. UTP gitu kan, Mhm. apa sih harapan Pak Niko sendiri gitu kan? Apalagi ini gelar doktornya bidang olahraga, Iya, pendidikan olahraga. pendidikan olahraga Iya, gitu. pendidikan olahraga. Apa ya? Khususnya di bidang pendidikan olahraga ini yang nantinya mungkin bisa melibatkan mahasiswa UTP. Gitu ya. Ya, Iya. saya ingin tahu aja sih harapan dari Pak Niko Mhm. dalam studi maupun dari proyek penelitian atau pengabdian gitu, apa ya rencana-rencananya atau harapan-harapan yang mungkin bisa dikolaborasikan lah dengan Iya. mahasiswa. Iya, memang itu menjadi syarat wajib ya, Mas. Terutama kalau kita bicara tentang akreditasi itu Hmm. ada penilaian tersendiri terkait eh, penelitian yang melibatkan mahasiswa gitu ya. Makanya nanti harapan saya juga ketika nanti saya melakukan penelitian Hmm. atau pengabdian gitu akan melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian saya gitu. Kalau penelitian tadi saya fokusnya pengen di sepak bola, tapi kalau pengabdian kan sebenarnya bisa lintas ilmu gitu ya. Nggak Hmm. harus misalkan nggak harus saya orang olahraga, nggak harus pengabdiannya tentang olahraga, bisa tentang misalkan tentang pangan, tentang pengolahan limbah dan sebagainya, nggak apa-apa gitu. Kalau pengabdian itu bisa lintas ilmu, tapi kalau penelitian tetap saya pengen fokus ke sepak bola dan saya pengen melibatkan mahasiswa ya selain tadi berbagi pengetahuan, berbagi ilmu gitu supaya Hmm. mahasiswa juga tahu bahwa proses penelitian itu seperti apa sih gitu. Seperti ini, pengabdian juga bagaimana sih prosesnya gitu. Oke. Iya, harapannya itu. Nah, ngomongin Hmm. tentang olahraga lagi gitu kan. Iya. Tentu Pak Niko sudah tahu lah ya di UTP Hmm. memang kita bisa dibilang unggul lah di bidang Iya, olahraganya, iya. prestasinya seperti Prestasinya itu. iya. Nah, Harapannya. yang ingin saya tanya di sini adalah sebagai seorang akademisi lagi gitu Iya. kan. Ini bukan ujian Oh. ini ya. Oh, Nah, rasanya kayak ujian kemarin ya. kemarin ujian juga Kok kayak gini serius ya. gitu ya. Oke, oke. Jadi gini, Iya. sebagai seorang akademisi gitu kan, pasti kan Mm-mm. Pak Niko juga melihat tantangan olahraga saat ini gitu. Iya. Kita ngomong secara general ya Pak Niko ya, Iya, nggak cuma secara sepak bola general. aja Iya. gitu. Apa sih yang harus disiapkan khususnya dari mahasiswa UTP mungkin yang Mm-mm. nantinya atau mungkin saat ini Iya. baru mulai untuk menekuni bidang olahraga tertentu atau mungkin ke arah profesional. Kalau dari Pak Niko sendiri mungkin ada tips dan Iya. triknya? Bukan bukan tips dan trik sih, lebih ke Ah, saran mungkin ya. oke. Ya, saran untuk teman-teman mahasiswa Hmm. gitu. Kalau memang sedang menekuni bidang olahraga tertentu, menuju ke tadi misalkan ingin ke profesional atau mungkin sebagai entah itu sebagai pendidik atau Hmm. sebagai atlet, ya tetap tekuni olahraga ya apa yang menjadi apa keahlian teman-teman mahasiswa gitu dan jangan kalau pengen jadi pendidik ya jangan ragu untuk terus upgrade ilmunya melalui membaca, belajar dan sebagainya. Hmm. Kalau ingin jadi atlet ya jangan ragu untuk terus berlatih gitu ya. Karena semua proses itu nanti akan tetap akan membuahkan hasil gitu. Ketika kita posisinya saat ini misalkan masih baru apa pemula gitu, tapi kalau kita tekuni apa yang kita lakukan pasti akan ada hasilnya gitu ya. Masih bisa nggak Hmm. sih di umur sekian atau mungkin mahasiswa baru kalau nggak salah Mm-mm. 18 ya itu masih Ya ada 18 memungkinkan 19 ya untuk masih mengarah ya. profesional. Iya, olahraga profesional apalagi untuk nomor-nomor tertentu, Mas. Jadi Mm-mm. kayak di UTP itu kan juga ada seperti olahraga petang gitu ya. Mm-mm. Ya, petang itu kan kalau setahu saya itu memang belum ada batasan umur gitu ya. Mm. Bahkan misalkan saya pengen menggeluti petang dan jadi atlet itu masih bisa Masih gitu bisa. dengan usia sekarang gitu Oh, ya. hehehe. Itu atau ada olahraga yang lain seperti rugby gitu, Mm. rugby terus Rugby masih bisa, Pak Niko? masih Oh, masih 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 ya? kalau karena banyak dari mahasiswa UTP itu yang sekarang semester 8 Heeh. itu yang kemarin ikut Porprov juga semester 8 jadi Oh, posisinya gitu. berarti usianya sekitar 22 23 itu Mm. ternyata juga masih gitu jadi Mm. tidak ada kata terlambat sebenarnya untuk belajar untuk berlatih nggak ada kata terlambat gitu untuk olahraga-olahraga tertentu tapi kalau kita bicara kembali ke sepak bola nggak bisa kalau dimulai dari usia yang Memang harus harus dari dini dari gitu dini ya ya. tapi kalau olahraga-olahraga tertentu itu masih bisa softball, Mm. baseball itu masih memungkinkan kalau usia mahasiswa baru masuk itu mau menekuni itu. Jadi kan banyak dari Mm. mahasiswa kita yang setelah masuk UTP baru mengenal
olahraga tertentu akhirnya baru menggeluti, tapi nyatanya juga mereka punya prestasi gitu Hmm. ya. Apalagi Anggar gitu. Hmm. Anggar, Mas Dimas tahu ya Tahu, olahraga tahu, Anggar ya? tahu, Nah, tahu. Anggar itu salah satu cabang olahraga yang menjadi andalan di kota Surakarta Hmm. dan pembinaannya itu dilakukan di kampus kita, ya, kampus kita Di tercinta ya ya. di UTP ya. Di UTP di kampus 2 itu Oh, oke. pembinaannya Hmm. hampir setiap hari itu latihan itu luar biasa itu. Kalau memang mau menekuni, tapi kalau Anggar sebenarnya memang dianjurkan dari dini sih. Iya sih, Hmm. long short story ya. Dulu Ya, pernah mau coba-coba, kata pembinanya, nah, ditanya dulu usia berapa mas. ya, ya gitu. Kalau Takutnya Anggar ada beda. apa-apa soalnya. Heeh. Gitu. Tapi kalau tadi yang kayak rugby Heeh. terus petang, softball itu bisa kok kalau dimulai, maksudnya umur-umur mahasiswa baru Mm-mm. menekuni nggak apa-apa. Oke. Oke, terakhir untuk Pak Ya, Niko. siap. Eh, bisa nggak sih ngasih closing statement? Closing statement untuk mungkin untuk mahasiswa atau mungkin untuk dosen-dosen juga, atau Oh gitu intinya ya. seluruh di Sivitas Akademi UTP sih gitu Oh kan. gitu ya. Apalagi kan juga ada beberapa teman dosen mungkin dari Hmm, fakultas lain yang iya. yang sedang menempuh program doktoral juga gitu, mungkin bisa diberikan semangat. Oh gitu ya. Silakan Pak Kalau Niko memberikan closing statementnya. kalau semangat untuk teman-teman dosen yang sedang melanjutkan studi tampaknya juga nggak tepat juga sih, karena saya juga Coba semangat studinya ya lama gitu. ya. Studinya juga lama gitu, kecuali saya studinya cepet gitu kan bisa nyemangati teman-teman ya, tapi saya ada closing statement ya gitu yang kebetulan apa baru baru saya apa pikirkan Hmm. kemarin-kemarin tuh terkait kesehatan gitu. Jadi closing statement saya, tetaplah berolahraga gitu, meskipun tubuhmu terlihat baik-baik saja gitu. Ya, jadi tetap olahraga walaupun tubuhnya kita kadang kan nggak ngerasa ya, Hmm, hmm, tubuh hmm. kita itu yo menurut kita baik-baik saja, tapi kita nggak tahu kan. Hmm. Nah, dengan tubuh yang sehat kita bisa melakukan hal-hal yang hebat gitu. Oke. Itu aja sih dari saya. Singkat tapi dalam ya. Oh, Iya sih. ya ini karena pengalaman pribadi juga mas sebenarnya. Heeh. Karena kemarin ya cerita sedih sebenarnya. Heeh. Saya minggu kemarin tuh dapat kabar duka dari teman saya, dan menurut saya dia itu orangnya gagah, besar, Hmm. tinggi gitu ya. Menurut saya dia sehat, baik-baik saja, tapi ternyata dia punya sakit udah lama dan nggak dirasa gitu. Dan Oh, tiba-tiba oke. kemarin hari Rabu minggu kemarin saya dapat kabar dia sampai meninggal dunia. Itu kan terus saya, berarti memang harus tetap menjaga kesehatan kita, salah satunya dengan olahraga. Ya nggak olahraga aja sebenarnya, banyak faktor gitu, Mm-mm, tapi kan mm. olahraga salah satu upaya dari kita untuk menjaga tubuh kita supaya tetap sehat, tetap bugar gitu. Saya juga kaget kemarin begitu dapat kabar dia sampai meninggal gitu kan, padahal kayaknya dia baik-baik saja, dia orangnya juga sehat gitu ya, gagah gede dhuwur gitu. Tapi ternyata sampai seperti itu, akhirnya berarti benar kita harus tetap menjaga kesehatan Menjaga kita. Iya, kesehatan ya. walaupun kelihatannya misalkan Mas Dimas atau saya kelihatan baik-baik saja gini, tapi kita nggak tahu ya kalau apa ternyata kita punya eh, penyakit atau apa, Mm-mm. kita kan nggak tahu kalau nggak check up gitu. Iya. Oke. Gitu sih. Baik, Hmm. closing statement yang saya juga agak jadi Iya, ini ya, jadi ya kemarin oke. saya itu berarti emang harus olahraga Iya gitu ya. gitu. Jadi selain menjaga pola makan, tentunya Istirahat, ya, istirahat dan olahraga juga penting. kegiatan-kegiatan kita Iya. yang nggak tahu, tetap Mm. olahraga juga harus diimbangi dengan olahraga juga Ya, benar. seperti itu. Oke, Itu. baik Pak Niko, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mau datang di podcast GST. Ya, sama-sama Sekali Mas lagi juga Dimas. ucapkan selamat Ya, terima tentunya atas kasih. gelar doktornya. Semoga Ya, bisa benar-benar amanah juga, amin membawa ya. keberkahan untuk Pak Niko sendiri maupun Ya, untuk lembaga kita di UTP amin ya. ini. Ya, Dan terima tetap kasih. semangat Pak Niko Siap. tentunya. Kita tunggu berita-berita atau mungkin info-info dari Pak Niko lain. Pak Niko yang apa ya, mungkin ada berita tentang sepak bola, penelitian Ya, lainnya atau mungkin ya. prestasi-prestasi lainnya, kita tunggu pokoknya. Amin ya. Ya, terima Oke, kasih. Ya. baik. Baik, Sobat GST, itu dia perbincangan saya dengan Bapak Dr. Agustan Niko Dwi Muryadi MPD. Semoga apa yang kita obrolkan pada episode 6 kali ini bisa membawa apa ya, inspirasi, manfaat juga untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa saksikan terus podcast GST di episode-episode selanjutnya, tentunya di YouTube UTP Surakarta. Saya Dimas pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.